Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan biarlah pada hari ini ketika kami akan memulai aktivitas, kami mengingat firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami. Tuhan tolong kami di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Komunitas orang percaya harusnya menjadi sebuah contoh dan berkat di mata orang lain. Paulus dalam ayat ke-12 mendorong jemaat Tesalonika untuk hidup sedemikian rupa kepada orang luar, sehingga orang luar bisa respek terhadap apa yang dilakukan di dalam komunitas orang percaya. Tentu kita juga rindu kalau komunitas kita, yaitu komunitas kita yang di Gereja Kristus Ketapang ini juga dilihat dengan baik dan mendatangkan berkat bagi banyak orang yang di luar. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Paulus mendorong jemaat untuk hidup tenang, quiet life. Maksudnya adalah dalam komunitas jangan ada banyak pertengkaran dan persoalan. Bahkan Paulus mendorong jemaat untuk mengurus persoalan sendiri-sendiri. Ayat ini tidak mengajak kita untuk hidup tenang dalam artian hidup ini cuek, gak peduli dengan urusan orang lain. Tetapi yang ditegur oleh Paulus adalah orang-orang yang suka memfitnah, menyebarkan kabar yang tidak benar, ataupun mendiskreditkan orang lain. Saudara bisa bayangkan, kalau kita sebagai orang baru nih, masuk dalam perkumpulan komunitas, lalu orang-orang di dalamnya kasak-kusuk tentang kita, atau mengkritisi setiap gerak-gerik kita. Sungguh bukan pengalaman yang baik, bukan? Jemaat yang saling curiga, yang saling mendiskreditkan walaupun kalau ketemu bisa saling senyum, rentan membawa perpecahan di antara jemaat itu sendiri. Kalau sudah demikian, bagaimana orang yang di luar mau datang dan bergabung di dalam komunitas kita? Mengurus persoalan sendiri-sendiri sekali lagi bukan berarti jemaat hanya asik dengan diri sendiri, egois dan gak mau peduli dengan sekitar. Tapi di sini Paulus ingatkan jemaat untuk fokus dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk mereka. Kalau jemaat memperhatikan kerohanian mereka, memikirkan pekerjaan Tuhan yang dapat mereka lakukan, mereka akan fokus pada hal yang membangun dibandingkan hati yang dipenuhi dengan mencari-cari kesalahan ataupun kekurangan orang lain. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita membangun komunitas Gereja Kristus Ketapang yang kita cintai ini dengan berlaku benar terhadap sesama kita. Yang kita pikirkan tentang orang lain adalah bagaimana saling membangun dan saling menguatkan. Namun yang harus kita hindari pada diri orang lain adalah mencari-cari kesalahan mereka dan menjatuhkan nama baik mereka. Jika demikian, maka orang-orang luar akan melihat betapa indahnya komunitas orang percaya dan bukan tidak mungkin Tuhan menuntun mereka untuk rindu mengenal Tuhan melalui komunitas kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah di dalam firman-Mu ini kami sungguh boleh taat dan mengikuti perintah Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.